Welcome to YouTube channel, kembali lagi bersama aku Mamenku. Di video kali ini aku akan membagi tips bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga bagi pasangan muda yang baru menikah. Memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri sama dengan menggabungkan dua dunia menjadi satu, tak terkecuali urusan keuangan. Masalah finansial pastinya bukan topik yang romantis untuk dibahas pasangan muda, tapi masalah ini gak bisa disampingkan begitu saja. Tanpa ada rencana keuangan antara kamu dan pasangan, khawatir kedepannya bisa menjadi sumber konflik dalam pernikahan. Masalah uang bisa memiliki efek yang dahsyat bagi kehidupan rumah tangga. Karena setelah menikah, urusan finansial yang tadinya milik pribadi sekarang berubah menjadi milik bersama. Nah, gak mau kan kita yang pasangan muda malah meributkan hal sepele tentang siapa yang membayar tagihan ini, Netflix, tagihan wifi, listrik. Jangan sampai urusan kecil seperti ini makin membesar dan mempengaruhi hubungan kamu dan suamimu. Jadi di sini aku akan membagikan tips 9 cara bisa dilakukan untuk mengatur keuangan bagi pasangan muda. Karena mengatur keuangan rumah tangga bukan masalah mengatur keuangan siapa yang mengatur, siapa yang akan memberikan uang. Ini harta siapa, harta suami, harta istri. Bukan masalah itu ya, tapi bagaimana cara kita mengelola keuangan rumah tangga kita adalah dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu bersikap terbuka akan masalah keuangan. Salah satu cara untuk membuka topik mengatur keuangan untuk pasangan muda adalah kita menjelaskan kondisi finansial kita sebelum menikah. Mudahnya bisa juga dengan menceritakan bagaimana orang tua kita, kamu mengatur finansial dalam rumah tangga, seperti misalnya membuat pos-pos pengeluaran dan tabungan. Paling enggak dengan belajar dari kebiasaan orang tua kita bisa jadi jalan untuk mengatur keuangan rumah tangga kita sendiri. Perlu diingat, setelah menikah, kita dan pasangan adalah satu tim, termasuk urusan mengatur keuangan rumah tangga. Yang kedua, yaitu membuat akun bank bersama, atau maksudnya di sini membuat rekening tabungan bersama. Karena sebelumnya kamu memiliki tabungan sendiri-sendiri, sekarang kamu buka buku tabungan atas nama kamu dan pasangan. Membuat rekening bank bersama masih jadi polemik bagi pasangan yang baru menikah. Ada yang memilih untuk menghindari membuat akun ini. Di lain pihak, ada yang memilih membuat rekening bersama untuk mengetahui arus kas keuangan. Dengan memakai rekening bersama, artinya kamu dan pasanganmu bisa mengakses untuk pemasukan dan pengeluaran rumah tangga. Cara ini sebenarnya lebih enak dan gampang untuk mengatur pos-pos keuangan. Bila ada pengeluaran tak terduga, kamu dan pasangan bisa langsung mengetahuinya. Yang ketiga itu membuat pos anggaran rumah tangga. Nah, kalau urusan keuangan setelah berumah tangga pastinya berbeda jauh dengan saat status kita masih single ya, Mam. Salah satunya yang harus kita perhatikan setelah menikah adalah membuat budget pengeluaran bulanan. Buat pos-pos pengeluaran rutin seperti cicilan rumah, kredit mobil, asuransi, belanja bulanan, biaya listrik dan air, tagihan internet atau tagihan lainnya. Cara ini bisa membuat kamu mengetahui pos mana yang penting dan gak penting. Selain itu, kita dan pasangan kita jadi tahu kebutuhan bulanan mana yang menjadi prioritas agar gak boros. Yang keempat, diskusikan masalah keuangan secara rutin. Agar manajemen keuangan rumah tangga kita nggak berantakan di tengah jalan, sebaiknya buat diskusi rutin mengenai hal tersebut bersama pasangan kita. Buatlah obrolan keuangan biasanya sebulan atau 2 bulan sekali. Cara ini bisa membuat pasangan kita atau suami istri mereview kembali apa aja nih pengeluaran kita bulannya. Jika memang ada biaya yang bisa dipangkas, dialokasikan, kamu dan pasangan bisa melakukannya saat diskusi rutin ini. Yang kelima itu mulai membuat dana darurat. Buat dana darurat di sini itu salah satu halnya harus dilakukan agar keuangan rumah tangga tetap sehat adalah membuat simpanan darurat. Dana ini nggak boleh diutak-atik dan hanya bisa digunakan dalam keadaan yang benar-benar mendesak, misalnya saat mobil rusak, rumah bocor, kecelakaan, terkena musibah, dan lain-lain sebagainya.
Buatlah akun rekening khusus untuk rekening darurat. Pastikan kita menggunakan penarikan otomatis setiap bulannya. Jika ini dilakukan rutin, dana darurat yang setiap bulannya berkembang ini akan membantu saat Anda kebutuhan mendesak. Yang keenam, pentingnya menyiapkan tabungan hari tua atau di sini dana pensiun kalau misalnya kita para pekerja atau nggak harus bekerja sih, kita di rumah juga bisa. Pokoknya kita harus menyiapkan tabungan hari tua. Meski kita baru menikah, bukan berarti nggak boleh membuat rencana untuk hari tua nanti loh. Beda buat pos anggaran atau dana pensiun kita dan suami dengan menyisihkan dari gaji bulanan. Tabungan hari tua sama dengan menyiapkan bekal nanti saat kamu berada di usia nggak produktif lagi, biar nggak susah nantinya. Pastinya kita menyiapkan dana pensiun atau jangka panjang, misalnya kamu menikah saat usia 27 tahun, dan perkirakan pensiun kamu usia 50 tahun. Jadi investasi hari tua ini disiapkan berjalan selama 23 tahun. Yang ketujuh itu siapkan anggaran untuk kamu holiday berdua. Sebagai pasangan baru, pastinya masih ingin sering berduaan bersama pasangan ataupun kencan atau setidaknya makan malam atau melakukan liburan singkat. Salah satu tipnya agar kamu tidak lupa mengatur keuangan rumah tangga adalah menyiapkan anggaran untuk liburan bersama dengan pasangan kita. Wah, budgetnya harus besar dong? Ya nggak harus dong. Budgetnya bisa terpenting kamu bisa quality time tanpa mengganggu pos anggaran lainnya. Atau kamu dan suami bisa melakukan date night di rumah aja, tapi dengan dana yang kita anggarkan tiap bulannya, atau beli makanan atau gimana gitu, atau nonton di bioskop juga bisa. Yang penting untuk holiday untuk kamu dan pasangan kamu. Yang ke-8 yaitu punya tujuan dan impian bersama. Dengan memiliki financial goal bersama pasangan kita bisa membantu kita dan pasangan mewujudkannya. Misalnya target untuk membeli rumah, kredit mobil, atau bahkan liburan saat hari raya. Hal yang terpenting yang adalah kamu dan pasangan sepakat akan impian yang akan dicapai. Jangan sampai ada perbedaan tujuan antara kita dan pasangan ya. Yang ke-9 yaitu kesamaan cara mengelola keuangan. Ini dua kepala akan disatukan dalam satu pernikahan pastinya memiliki perbedaan, bukan? Saat memandang masalah seperti mengelola keuangan rumah tangga, atau enggak semua rumah tangga pasti ada kerikil-kerikilnya kan. Meski begitu, kita dan pasangan harus sepakat memakai metode yang sama dalam mengatur finansial keuangan rumah tangga kita. Pasangan harus mengerti cara mengelola keuangan yang dipakai. Jangan hanya mengandalkan salah satu yang mengatur yang lain, hanya kontribusi pemasukan saja tiap bulannya. Apapun cara yang kita pakai dalam mengatur keuangan rumah tangga, yang terpenting kepercayaan, tanggung jawab, dan disiplin antar pasangan. Dan di sini beberapa sarannya. Yang pertama, kita harus memiliki pandangan yang sama dalam mengelola keuangan. Yang kedua, kita harus sepakat nih antara pasangan memakai metode yang sama dalam mengatur finansial. Kalau misalnya memiliki perbedaan metode yang kita pakai dalam mengatur keuangan rumah tangga kita, sebaiknya kita bicarakan dulu pakai metode apa aja nih yang bagus nih buat keluarga kita, atau kita mencoba metode yang pertama dari pasangan dulu. Kita coba untuk 1 bulan, terus kita nilai kan udah ketemu tuh apa kelebihan. Bulan depannya kita coba menggunakan metode kita. Nanti pas untuk bulan yang ketiga, kita dan pasangan juga bisa kita ngobrol nih. Kalau misalnya pakai metode kamu gini nih positifnya, ini negatifnya. Kalau metode aku ini nih positifnya, negatifnya. Yang penting kita dan pasangan harus saling terbuka bagaimana cara mengatur keuangan kita. Jangan pernah menyamakan metode pengaturan keuangan rumah tangga kita dengan pasangan lainnya, karena kebutuhan rumah tangga kita berbeda dengan kebutuhan rumah tangga orang lain. Yang ketiga itu jangan mengandalkan salah satunya yang mengatur keuangan. Mentang-mentang istri yang mengatur keuangan, suami nggak tahu menahu gitu. Taunya, oh kan istri aku yang ngatur keuangan, kok duitnya yang dikasih segini kok tinggal segini sih. Nah, untuk menghindari kemungkinan seperti itu, sebaiknya
kita harus sama-sama dalam mengatur keuangan dengan baik dan benar. Jangan ada nantinya kemudian hari, loh kan uangnya kurang, kenapa bisa kurang? Kan aku ngasih uangnya segini, kenapa bisa gitu? Jangan sampai ada pertanyaan semacam itu ya, Mam. Yang keempat itu harus disiplin dan konsisten. Dalam mengatur keuangan rumah tangga, yang penting utama yaitu harus disiplin dan konsisten. Jangan mengambil pos-pos yang telah kita budgetkan pada masing-masing posnya. Jangan pernah melenceng gitu. Kalau misalnya anggarannya sudah tidak terpenuhi lagi, maka kita harus menahan keinginan kita gitu. Kelima yaitu apapun cara yang dipakai untuk mengatur keuangan, percaya dan harus tanggung jawab. Maksudnya di sini kita harus percaya gitu, siapapun yang akan mengelola keuangan, kita harus percaya bahwa uang yang telah dikelola itu sudah terpos sesuai dengan budget masing-masing di tiap posnya. Karena kalau tidak ada rasa percaya dan tanggung jawab, kita pasti akan selalu seuzon, uangnya segini kok bisa nggak cukup sih. Kalau misalnya itu kembali lagi, kita harus sama-sama, intinya harus sama-sama dalam mengelola keuangan rumah tangga. Jangan tahu menau saja, uangnya udah kita, contohnya gini, suami udah ngasih segini, jangan sampai suami juga bakal nanya kemana aja uangnya. Jangan sampai gitu ya, Mam. Pokoknya kita harus percaya dan tanggung jawab sesuai dengan porsi kita sebagai pasangan suami istri yang baru menikah. Karena menyatukan satu kepala nggak cukup 1 tahun, kita akan hidup bersama dengan pasangan kita sampai akhir hayat nanti. See you di video selanjutnya ya. Dadah.